Selama lebih dari 3.000 tahun, topeng emas Braun Tutankhamun tersembunyi di lembah para raja. Artefak yang tingginya sekitar 54 cm ini menunjukkan betapa terampil dan artistiknya orang Mesir kuno. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Sinar X akan mengungkap rahasia terbesarnya. Raja Tut adalah penguasa terakhir dari keluarganya selama dinasti ke-18. Dia naik tahta pada usia 9 tahun, tapi hanya memerintah selama 10 tahun sebelum meninggal secara mendadak. Kalau boleh jujur, pada masa Mesir kuno, dia dilupakan oleh para penguasa setelahnya. Makamnya tak dianggap penting bagi mereka, bahkan para perampok makam pun melupakannya. Mungkin terdengar agak menyedihkan, tapi itu berita baik untuk kita. Karena telah terlupakan, makamnya menjadi terawetkan dengan baik. Sementara makam-makam lain di lembah para raja dijarah, makam ini tetap tersegel dan tak tersentuh. Jadi ketika ditemukan pada tahun 1922, ada lebih dari 5.000 benda berharga di dalamnya. Hal ini membuat Tutankhamun menjadi selebritas instan dan salah satu Firaun paling terkenal saat ini. Di antara harta karun itu ada satu yang paling menakjubkan, topeng emasnya. Topeng ini kabarnya persis menyerupai wajah sang raja, atau setidaknya dimaksudkan begitu, tapi kita akan bahas nanti. Tujuan dari representasi wajah yang akurat ini adalah untuk memastikan jiwanya akan mengenalinya di alam baka dan kembali ke tubuhnya yang telah dimumikan. Dalam kepercayaan Mesir kuno, ini akan memungkinkannya untuk terus hidup di alam baka. Detil topeng ini jelas terlihat sangat sulit dibuat, tapi orang-orang tidak menyadari betapa rumitnya topeng ini sampai bertahun-tahun setelahnya. Pemindaian Sinar X pertama masker ini dilakukan tahun 1967. Saat itu alasan utama pemindaian ini bersifat praktis, yaitu konservasi. Topeng itu akan dibawa ke Paris untuk pameran dan ini kali pertama topeng itu meninggalkan Mesir. Pemindaian akan bantu melacak perubahan apapun selama pameran berlangsung. Ditambah lagi, hasilnya bisa memberi petunjuk tentang bagaimana topeng itu dibuat. Tapi pada saat itu, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa rumitnya konstruksinya. Pengrajin emas Mesir jelas tidak menggunakan teknik penyoderan modern. Jadi bagaimana cara mereka membuat topeng ini? Foto ronsen baru yang diambil tahun 2007 memberi beberapa jawaban. Ternyata orang Mesir tidak menggunakan emas murni atau 24 karat. Topeng itu terbuat dari emas 23 karat yang berarti dicampur dengan bahan lain. Jadi, para ahli menemukan bahwa lembaran emas mengandung sedikit tembaga. Togam berwarna coklat kemerahan. Ini mungkin dilakukan untuk membuat bahannya lebih fleksibel dan lebih mudah dibentuk. Mereka kemudian membentuk lembaran emas dengan memanaskan dan memalunya berulang kali. Namun, ada satu rahasia lagi di dalam topeng yang baru terungkap pada tahun 2015. Setahun sebelumnya, staf di Museum Mesir di Kairo sedang mengerjakan pajangan topeng ini. Namun, ketika janggut panjang topeng itu tidak sengaja terlepas, teori lainnya adalah bahwa janggut tersebut menjadi longgar seiring waktu dan jatuh begitu saja. Apapun itu, fakta bahwa janggut Raja Tut lepas menyebabkan banyak perkara. Bagaimanapun juga, kita bicara tentang salah satu atraksi wisata terbesar di Kairo. Jadi, para ahli harus menangani masalah ini dengan cepat. Proses restorasi dimulai dengan merekam secara detail kondisi topeng. Untuk ini, mereka harus melakukan pemindaian 3 dimensi penuh terhadap artefak tersebut. Dan secara tidak sengaja, mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik di dalam topeng itu. Di dalam janggut ada sebuah tabung emas, sebuah struktur menarik yang kemungkinan besar digunakan orang Mesir untuk menempelkan janggut ke bagian topeng lainnya. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa proses pembuatan topeng ini bahkan lebih rumit dari perkiraan para ahli. Misteri tidak berhenti sampai di situ. Ingat saat kami menyebutkan bahwa topeng ini dianggap menyerupai wajah Raja Tutankhamun secara sempurna? Itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Beberapa teori populer menyatakan topeng itu tidak dimaksudkan untuknya dan sebenarnya dibuat untuk orang lain. Sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2015 menunjukkan bahwa topeng ini awalnya dibuat untuk seorang Firaun wanita, yaitu ibu tirinya, Raja Mesir yang terkenal dan cantik, Nefertiti. Petunjuk terbesar berasal dari tulisan pada topeng. Sekilas, topeng itu tampak seperti milik Raja Tut. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, para peneliti menyadari ada hal lain yang tertulis di bawah nama Raja Tut. Stempel nama kerajaan tampaknya telah diubah. Dan aslinya ada tulisan yang diterjemahkan menjadi Ratu Nefertiti.
Ada fitur lain dari topeng emas Raja Tut yang terlewatkan selama bertahun-tahun yang menambah misterinya. Seperti yang disebutkan tadi, para ahli percaya ia tidak terlalu dihormati oleh Firaun-Firaun setelahnya. Dan salah satu petunjuk yang membuat para arkeolog berpikir demikian adalah telinganya yang ditindik pada topengnya. Beberapa peneliti percaya bahwa Raja Tutankhamun tidak akan memakai anting setelah tumbuh besar. Jadi menurut teori mereka, saat meninggal pada usia 18 tahun, dia seharusnya tidak digambarkan dengan telinganya yang ditindik. Hal ini juga mendukung gagasan bahwa topeng tersebut awalnya adalah milik Nefertiti, atau mungkin milik seseorang yang bahkan tidak memiliki hubungan dengan Raja Tut. Tapi, topeng itu bukan satu-satunya sumber misteri. Faktanya, seluruh makamnya penuh dengan teka-teki. Baru-baru ini, para sejarawan menemukan sebuah tanda bahwa tempat di mana Raja Tut seharusnya dimakamkan diubah pada saat-saat terakhir. Selama bertahun-tahun, para ahli bertanya-tanya kenapa seorang Firaun yang memerintah selama 9 tahun berakhir di makam yang begitu sederhana. Jika dibandingkan dengan kemegahan makam Firaun lainnya, makamnya tampak sederhana. Gagasan bahwa seorang raja seperti Tutankhamun memiliki tempat peristirahatan yang biasa-biasa saja tidak sesuai dengan kekuasaan dan posisi pentingnya di Mesir kuno. Lantas, apa yang terjadi? Rupanya ini mungkin ada hubungannya dengan penggantinya, Firaun Ai. Setelah Raja Tutankhamun wafat, para peneliti percaya Ai menastikan untuk menghapusnya dari sejarah Mesir. Jadi, salah satu teori menyatakan bahwa dia mungkin berada di balik keputusan cepat untuk menempatkan jasa Raja Tut di makam yang lebih kecil dan sederhana. Ketika para ahli melihat makam Ai sendiri, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Ada dinding besar yang dipenuhi lukisan babun. Ini jenis karya seni yang sama dengan di makam Tutankhamun. Sepertinya orang yang sama mungkin memilih karya seni untuk kedua makam tersebut. Desain dan dekorasi kedua makam ini hampir sama, yang menunjukkan ada tangan yang sama di balik keduanya. Namun, ada satu perbedaan utama. Makam Ai cocok untuk seorang raja. Makam Ai jauh lebih besar dan lebih mengesankan, meskipun gaya dan karya seninya mirip dengan yang terlihat di makam Tutankhamun. Jadi, teori ini menunjukkan bahwa Ai yang memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam kedua makam itu. Karena Tut meninggal secara tiba-tiba di usia muda, makamnya yang megah tidak selesai tepat waktu. Biasanya, Firaun mulai membangun makam mereka saat masih hidup untuk memastikan semuanya sempurna. Namun, Tut meninggal dunia saat baru berusia 18 tahun, jadi tidak ada cukup waktu. Ai mungkin mengambil keuntungan dari situasi ini dengan memesan makam yang lebih kecil untuk Tut dan menyimpan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Para ahli percaya teori ini menjelaskan kenapa makam Tutankhamun sangat sederhana dan bagaimana Ai berhasil menghapus memori tentangnya dari sejarah dengan mudah. Pada akhirnya, kisah topeng dan makam Raja Tut penuh dengan misteri dan intrik. Setiap penemuan baru memberi penjelasan lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Namun, satu hal yang pasti, masih banyak yang bisa diungkap dari rahasia Mesir kuno, dan Raja Tutankhamun akan terus membuat orang-orang tertarik selama bertahun-tahun yang akan datang. Setiap kali mendengar tentang reruntuhan kuno, kamu hampir tidak pernah membayangkan reruntuhan itu tergantung di suatu tempat atau tergantung begitu saja di dahan pohon, kan? Faktanya, untuk sebagian besar artefak kuno yang telah kita pamerkan di museum di seluruh dunia, para arkeolog melakukan penggalian yang cukup mengesankan. Kita tahu, bangunan bisa menghilang seiring perjalanan waktu jika tidak dirawat dengan baik. Terkadang, kita perlu menggunakan kembali beberapa bahan bangunan, sehingga konstruksi yang lebih tua mungkin dikorbankan dalam prosesnya. Di lain waktu, rumah-rumah ditinggalkan dan begitu terpapar elemen-elemen di permukaan seperti hujan atau sinar matahari, rumah-rumah itu tidak bertahan. Beberapa rumah akan hancur begitu saja karena erosi. Jadi satu-satunya cara agar sebuah karya arsitektur dapat bertahan dalam ujian waktu adalah jika karya tersebut terkubur jauh di dalam tanah. Jadi bagaimana bangunan-bangunan itu bisa terkubur? Ya, itu sebenarnya karena kesalahan sendiri. Kota-kota kuno punya kebiasaan untuk menaikkan permukaan tanah secara bertahap, seperti anak kecil yang menambahkan topping pada es krim sandi. Pemukiman ini selalu bisik mengumpulkan makanan dan bahan bangunan untuk mengimbangi populasi yang terus bertambah. Tapi siapa sih yang sempat mengurusi limbah dan sampah? Ini tidak termasuk dalam daftar tugas mereka pada masa itu. Jadi ketika harus membangun rumah baru, peradaban kuno merasa lebih mudah untuk menghemat keringat dan air mata, dengan mengumpulkan keruntuhan dan membangun tepat di atasnya. Tapi bukan itu saja, sungai-sungai juga terkadang meluap dan menimbun lapisan sedimen di dasar kota, yang semakin mengubur konstruksi kuno tersebut.
Dan di daerah kering seperti gurun pasir di mana angin suka memamerkan tarian pasir dan debunya, pastilah sulit untuk menjaga kebersihan bangunan. Salah satu contoh konyolnya adalah Sphinx, yang kepalanya terkubur di dalam pasir sampai sekelompok arkeolog menemukannya pada tahun 1817. Beberapa kota kuno akhirnya tertimbun karena ditinggalkan. Dengan berkurangnya aktivitas manusia untuk mengendalikan perkembangan, biji tanaman pun tumbuh di mana-mana. Tumbuh-tumbuhan ini melahap karbon dioksida dari udara dan berkembang menambah banyak lapisan lagi ke tanah. Akar-akar yang nakal itu bahkan memutuskan untuk menstabilkan tanah yang terbuat dari bahan tanaman yang membusuk, menciptakan lapisan demi lapisan kebaikan tanah. Ini seperti proyek DIY terbaik yang dilakukan oleh Ibu Pertiwi dengan tanaman sebagai penolong setianya. Tindakan menggali rahasia peradaban kuno bukan hanya tentang menemukan dunia hilang. Ini adalah pencarian besar untuk mengungkap harta karun di balik lapisan sejarah. Tapi gimana para arkeolog tahu di mana harus menggali? Jika semuanya tertutup lapisan demi lapisan sedimen, puing-puing dan reruntuhan tanaman, mereka pasti punya semacam sistem yang mereka andalkan sebelum memulai proyek baru. Untuk permulaan, mereka tidak selalu mengarahkan penggalian arkeologi di lokasi tertentu. Oke, yuk kujelasin. Katakanlah kamu adalah seorang kontraktor dan kamu ingin membangun kompleks apartemen baru yang mewah di kotamu. Misalnya sebelum mulai membangun di atas bidang tanah, kontraktor mungkin perlu membawa spesialis untuk memeriksa tanahnya. Orang-orang pintar ini bisa arkeolog, ahli geologi, atau ahli paleontologi. Dan mereka perlu mengawasi berbagai hal selama pengerjaan. Jika ada artefak atau ekofak, istilah keren untuk sisa-sisa organik yang ditemukan, para ahli ini akan menggali dan mempelajarinya. Tapi gimana dengan situs yang tidak ada hubungannya dengan bulldozer dan topi kuning? Para arkeolog punya banyak ritual untuk menemukan situs-situs kuno. Mereka menyelami rekam sejarah seperti detektif. Menyusup dokumen mama dan peta, mereka dapat menyusun teka-teki aktivitas manusia di area tertentu. Jika sebuah situs pernah dikunjungi, maka itu akan lebih baik lagi. Menemukan catatan penggalian masa lalu atau catatan sejarah dapat memberikan arkeolog banyak informasi tentang kemana harus melanjutkan perburuan harta karun mereka. Sebelum para arkeolog mulai mengayunkan sekop mereka akan melakukan misi penampilan visual. Berbekal sistem grid-grid, mereka akan berjalan-jalan di sekitar lokasi, mengawasi setiap artefak yang mungkin bersembunyi di bawah lapisan atas bumi, mulai dari peralatan batu tanah hingga kaca bersejarah, dan bahkan tempat pembuangan sampah kuno. Iya, itu juga berharga loh. Para penjelajah yang bermata tajam ini dapat melihat tanda-tanda aktivitas manusia lebih cepat daripada banyak orang. Jika mereka menemukan tanah bangsa, ini adalah istilah keren untuk tempat pembuangan, mereka tahu pasti bahwa manusia pernah menyebut tempat ini sebagai rumah. Para arkeolog tidak hanya mengandalkan sekop mereka yang terpercaya, mereka punya banyak alat untuk membantu mencari keajaiban tersembunyi. Alat-alat geofisika itu seperti senjata rahasia mereka. Contohnya saja pengukur resistivitas. Alat canggih ini mengukur komponen elektrik dari tanah dan fitur atau artefak yang terkubur. Dinding yang terkubur misalnya akan menghasilkan data resistivitas yang berbeda dari tanah di sekitarnya. Magnetometer dan radar penembus jalan juga sama cara kerjanya, menampilkan petunjuk potensial tentang harta karun kuno di dalam tanah. Dan jangan lupakan teman lama kita terpercaya juga ya, GPS. GPS membantu para arkeolog memetakan lokasi yang tepat, seperti peta harta karun berteknologi tinggi yang menuntun mereka langsung ke pot emas. Ingin mengunjungi beberapa situs arkeologi paling penting di dunia secara virtual? Yuk, ikuti aku! Di Inggris misalnya, kamu akan menemukan tempat menarik bernama Stonehenge. Ini adalah salah satu dari sekian banyak henge yang tersebar di sana. Tapi yang satu ini benar-benar menarik perhatian. Bayangin batu-batu besar dan kuno berdiri tegak dan gagah, tersusun dalam bentuk lingkaran unik di bagian luar dan tapak kuda di bagian dalam, dengan beberapa batu yang lebih kecil sebagai pelengkap. Dan tahu nggak, batu-batu yang menakjubkan ini sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Benar-benar sekokoh batu. Nah, disinilah letak menariknya. Menurut cerita rakyat setempat, penyihir legendaris Merlin mengayunkan tongkat sihirnya dan puff, dia memindahkan batu-batu besar ini jauh-jauh dari Irlandia. Rupanya beberapa raksasa telah mengumpulkannya di sana. Tapi Merlin memutuskan kalau batu-batu itu akan terlihat jauh lebih baik di lokasi barunya. Yang lain mengira itu hanyalah sisa-sisa reruntuhan bangunan spiritual Romawi kuno. Bangunan-bangunan menakjubkan ini dibangun oleh nenek moyang kita di zaman perunggu. Dengan peralatan sederhana dan teknologi yang terbatas, mereka berhasil menciptakan mahakarya yang monumental ini mengesankan.
Sayangnya, masih banyak yang tidak kita ketahui tentang area ini. Tujuan awal Stonehenge masih menjadi misteri hingga saat ini. Memang ada banyak teori, tapi para ilmuwan belum sepakat mengenai hal ini. Tapi kita tahu bahwa tempat ini sangat tepat untuk menyaksikan matahari terbit selama titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Kota kuno Pompei adalah situs arkeologi yang sama menakjubkannya. Bayangkan, Gunung Vesuvius yang terkenal sebagai pengacau memutuskan untuk melontarkan kemarahannya dan menyelubungi kota Romawi kuno ini. Hal itu menyubahnya menjadi kapsel waktu yang terletak di luar Napoli saat ini di Italia. Maju cepat ke tahun 1748 ketika satu kelompok penjelajah yang penuh petualangan menemukan Pompei. Lihat, mereka menemukan harta karun berupa barang-barang yang terawat dengan baik. Jalanan, rumah-rumah, makanan, mungkin udah agak basi ya saat itu, perhiasan berkilau, patung-patung mewah, lukisan dinding warna-warni, barang-barang rumah tangga sehari-hari, dan bahkan jasad hewan dan manusia. Rasanya seperti berada di pesta arkeologi yang luar biasa. Sepertinya Pompei memiliki semuanya. Rumah-rumah dan villa-villa mewah, arena besar berkapasitas 20.000 orang, toko-toko pengrajin kecil yang lucu, tempat nongkrong seperti kedai minuman, dan jangan lupakan juga tempat-tempat menarik seperti pemandian-pemandian mewah untuk memanjakan diri. Ada juga kuil Apollo, tempat orang-orang biasa berkumpul untuk beribadah. Dan tentu saja, jantung kota yang ramai, Forum Pompei, tempat orang-orang keren biasa berkumpul. Dan kamu tahu nggak, saking kerennya Pompei, pernah masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Ini seperti Hall of Fame-nya benar-benar bersejarah. Ada juga bangunan dan situs terkenal lainnya, seperti Taj Mahal di India dan Akropolis Athena di Yunani. Ketika mendengar kata mumi, kamu mungkin akan merinding. Itu karena sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata ini dengan karakter menyeramkan yang pernah kita lihat di beberapa film horor. Namun pada kenyataannya, mumi telah membantu kita memahami banyak hal tentang peradaban kuno, para penguasanya, dan tentang bagaimana orang-orang dulu menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai. Orang-orang yang paling terkenal di seluruh dunia karena mumi mereka adalah orang Mesir kuno. Mereka percaya bahwa semacam eksistensi setelah meninggal dunia adalah mungkin jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk mengawetkan tubuh manusia melalui proses mumifikasi dan menempatkan mumi di dalam akam yang telah dilengkapi dengan perabotan, seperti memberikannya sebuah apartemen yang berfungsi penuh. Mengapa mereka percaya akan hal ini? Ya, karena mereka sangat terhubung dengan lingkungan alami mereka sebagian besar. Mereka melihat siklus alam di sekitar mereka seperti bagaimana matahari terbit setiap hari diikuti oleh bulan, atau bagaimana kehidupan baru selalu tumbuh dari tanaman, bahkan setelah tanaman itu layu. Mereka juga percaya bahwa roh kuat Osiris yang mewakili siklus kematian dan kebangkitan berperan dalam proses ini. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam bakar, orang Mesir kuno mengikuti ritual tertentu, seperti mumifikasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti madu, resin, dan dupa untuk mengawetkan tubuh. Tidak ada mumi yang lebih populer daripada mumi Raja Tut. Dia adalah Firaun muda yang memerintah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Masalah dalam menemukan makam raja kuno itu adalah sebagian besar situs pemakaman tersebut sebelumnya telah dirampok. Orang-orang tahu bahwa para penguasa kuno telah meninggalkan banyak barang berharga, sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi rentan terhadap pencuri. Ketika makam Raja Tut dibuka pada tahun 1922, orang-orang sangat senang karena makam tersebut tidak dirampok seperti makam-makam raja kuno lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu tersembunyinya. Di dalam, muminya dibungkus dalam total 3 peti mati, termasuk 1 peti mati yang terbuat dari emas. Benda-benda yang ditemukan di makamnya menunjukkan kepada kita seperti apa Mesir kuno itu. Dan mempelajari muminya juga membantu kita belajar tentang budaya dan praktik-praktik yang populer pada saat dia meninggal dunia. Kita juga belajar tentang keluarganya dengan melihat DNA-nya. Para ilmuwan dapat menemukan bahwa dia menderita penyakit bernama malaria dan masalah di kakinya yang mungkin membuatnya sulit berjalan. Ramses II adalah Firaun lain di Mesir yang memerintah selama 68 tahun, waktu yang cukup lama pada masa itu. Dia dikenal karena kampanye ekspansi dan proyek-proyek pembangunannya. Banyak benda-benda dari masanya sebagai penguasa yang masih tersisa sampai sekarang, termasuk patung besar dirinya. Ramses II memiliki tinggi sekitar 180 cm dan hidup hingga usia 90 tahun. Setelah melihat muminya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakangnya. Sekarang, ingat para pencuri yang kusebutkan sebelumnya.
Mereka mungkin adalah alasan mengapa Ramses II berakhir di peti mati polos dalam koleksi rahasia mumi raja di Deir el-Bahari yang ditemukan kembali pada tahun 1881. Untungnya, para arkeolog dapat mengidentifikasinya karena perjalanannya telah dicatat pada pembungkusnya. Prosesnya juga sangat membosankan. Bahkan di Mesir kuno, proses mumifikasi bisa memakan waktu 70 hari untuk menyelesaikannya. Seseorang yang khusus akan mengucapkan pidato yang sangat spesifik, sambil memegang tubuh dengan hati-hati dan mengeringkannya dengan sejenis salam yang disebut natron. Mereka juga menggunakan linen dan resin untuk membuat tubuh lebih terlihat hidup dan membungkusnya dengan kain. Makam juga sangat penting bagi orang Mesir kuno. Dinding makam Raja Tut misalnya dihiasi dengan karya seni yang rumit yang menggambarkan perjalanannya ke alam baka, mulai dari prosesi pemakaman hingga perjalanannya melalui dunia bawah. Orang Mesir kuno percaya bahwa setiap orang melakukan perjalanan ini setelah meninggal dunia, dan mereka mengisi makam mereka dengan barang-barang dan lukisan untuk membantu orang tersebut dalam perjalanan spiritualnya. Selain itu, dinding makam Raja Tut dihiasi dengan mantra-mantra dari sebuah buku spesial yang berisi kumpulan puisi yang dipercayai oleh orang Mesir akan membantu orang mencapai alam baka. Dan omong-omong tentang betapa pentingnya perjalanan ini, orang-orang juga meletakkan makanan di makam-makam kuno ini. Di makam Raja Tut, para arkeolog menemukan 36 jar minuman kuno dan 8 keranjang buah yang diyakini ditinggalkan di sana untuk membantunya dalam perjalanan ke alam baka. Orang Mesir percaya bahwa perjalanan ke alam baka itu memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga mereka meninggalkan banyak persediaan, seperti makanan dan air, untuk menyokong orang-orang yang mereka cintai. Para Firaun juga umumnya memiliki banyak pakaian mewah dan perhiasan bernama di makam mereka, untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang modawis. Barang-barang ini termasuk berbagai jenis pakaian linen, seperti tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak perhiasan emas dengan batu berharga seperti gelang, gesper, liontin, kalung, cincin, dan bahkan patung serangga berharga untuk perlindungan. Beberapa juga menyimpan kipas dari gading dan burung onta untuk menjaga mereka tetap sejuk di alam baka. Beberapa penguasa kuno juga ditempatkan di apartemen abadi mereka bersama dengan kapal. Misalnya, Firaun Khufu membangun piramida Agung Giza sebagai makamnya dan sebuah kapal besar ditemukan di dalamnya. Namun, Raja Tut dikuburkan dengan beberapa dayung bagarku, tapi tidak ada perahu aslinya. Sebaliknya, dia memiliki 3 kereta dan banyak tongkat yang terbuat dari bahan berharga. Mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih suka berjalan melalui jalan darat, bukan air. Di antara benda-benda yang paling menarik ditemukan di dekat mumi kuno adalah botol-botol minyak dan parfum. Jika para penguasa seharusnya modawis, mengapa tidak wangi juga, bukan? Selain itu, beberapa di antaranya memiliki beberapa jenis permainan papan kuno. Banyakan terbuat dari bahan berharga, seperti emas atau gading. Salah satu permainan itu disebut senet. Permainan ini sangat populer di kalangan orang Mesir kuno, dan sangat mirip dengan catur modern.